Kalau main ke acara car show, apalagi yang klasik di Indonesia, pasti akan bertemu dengan mobil pickup buatan Amerika apapun mereknya. Ya maklum saja pada zaman dulu tidak banyak orang Indonesia yang bisa beli mobil, kalaupun bisa beli, yang dibeli juga pickup untuk usaha. Tapi antara pickup ini dan itu, apa bedanya? Kali ini kita akan bahas satu persatu. Pickup di sini adalah mobil pickup dengan kapasitas muat sampai 1 ton saja. Jadi mobil seperti Dodge D100, Ford F100, atau Chevrolet C10 termasuk sementara mobil pickup light duty, medium duty, apalagi bis tidak masuk karena saya juga tidak hafal. Untuk tahunnya dibatasi antara setelah Perang Dunia Kedua atau kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai sekitar 70-an saja, ketika pabrikan Amerika tidak lagi memproduksi mobil setir kanan untuk ekspor dari Amerika. Ya, semoga bisa jadi panduan kalau lihat mobil pickup klasik buatan Amerika di Indonesia. Sebelumnya, mari kita kenalan dengan istilah-istilahnya yang ada pada mobil pickup Amerika. Misalnya, untuk bak belakang intinya ada 2 model, yaitu model standar dan model bak kuping. Bak standar kalau mau bisa bawa barang lebih besar, sementara bak kuping kalau mau baknya lebih rendah dan ada pijakan kaki di samping. Masing-masing pabrikan punya nama tersendiri untuk jenis baknya yang bisa dilihat pada tabel. Kemudian tiap mobil pickup dibagi berdasarkan kapasitas angkutnya. Paling kecil adalah 0,5 ton, lalu naik ada 3/4 ton, dan yang paling besar yang kita bahas sekarang 1 ton. Awalnya pembagian ini beneran berdasarkan kapasitas angkut, tapi lama-kelamaan sekitar tahun 70-an berubah menjadi ukuran keseluruhan meski kapasitas angkutnya lebih dari itu. Kemudian untuk model kabinnya, double kabin belum populer sampai sekitar tahun 70-an, tapi sekitar tahun 40-an sampai 50-an model COE atau cab over engine cukup populer. Intinya, ini sama seperti pickup carry di mana mesinnya berada di bawah kabin penumpang yang memungkinkan untuk mobil pickup memiliki ruang bak yang lebih besar tanpa harus memperbesar keseluruhan ukuran mobilnya. Tapi lama-kelamaan model ini jadi kurang populer, karena ngapain juga, toh jalanan Amerika jadi semakin besar begitu. Oke, langsung saja pada bagian-bagian mobil pickup Amerika. Yang pertama ada Ford. Setelah perang, mereka lanjut memproduksi mobil yang sama yang diluncurkan pada tahun 41, yang mana pada tahun 42 produksinya dihentikan karena fokus untuk perang. Mobil pickup yang mendapat julukan Jailbar Ford ini menjadi Ford terakhir yang diproduksi dengan komponen yang sama dengan mobil sedan Ford. Ciri khasnya ada pada grill depan yang berbentuk baris vertikal yang membuatnya disebut jeruji besi atau jailbar. Pada tahun 48, Ford akhirnya memperkenalkan mobil pickup barunya yang diberi nama Ford F-Series. Di luar sana, mobil ini juga disebut sebagai Ford Bonus Build Truck. Disebut demikian karena bagian marketing menjual mobil ini punya berbagai bonus untuk sebuah pickup. F-Series ini ada berbagai macam, tergantung dengan ukuran dan kebutuhannya. Yang paling kecil dan yang paling umum di Indonesia adalah Ford F1. Ciri khasnya adalah kap mesin yang menjulang tinggi. Selain F1, Ford F-Series lainnya ada F2, F3, sampai F8. F1 sampai F3 hitungannya pickup. F4 sampai F6 hitungannya light duty. Sementara F7 dan F8 yang dijual dengan nama Big Job sudah masuk medium duty. Selain pickup bermoncong, ada juga COE atau cab over engine yang mana mesinnya diletakkan di bawah kabin supir. Pada tahun 52, Ford memperkenalkan F-Series generasi kedua. Namanya kini tidak lagi 1 digit, melainkan jadi 3 digit. F1 jadi F100, lalu ada F250, dan seterusnya dengan line up yang mirip. Nama beken dari divisi marketing untuk generasi kedua ini adalah Triple Economy. Ciri khasnya adalah kap mesin yang pendek, tidak ada lubang, tapi grill depan jadi lebih lebar, begitu juga dengan lampu depan yang posisinya semakin berjauhan. Setelah generasi ini, mobil pickup Ford sepertinya tidak lanjut sehingga jarang sekali terlihat di Indonesia. Kalau masih penasaran, sampai tahun 70-an, Ford F-Series ini generasinya seperti ini, dan ini. Kedua ada mobil pickup dari General Motor, di mana mereknya ada Chevrolet yang merupakan merek murah dan serba ada termasuk sedan, dan GMC yang fokus menjual mobil pickup dan truk. Tahun 41, GM memperkenalkan Chevrolet AK Series yang menjadi model pickup terbaru mereka. Di Indonesia, model ini lebih dikenal dengan nama Chevy Jambrong. Desainnya membulat dengan gaya Art Deco serta tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 ton dan seterusnya. Mobil ini juga punya kembaran namanya GMC C-Series dan kemudian pada tahun 46 namanya berubah jadi GMC E-Series. Perbedaan antara Chevrolet dan GMC ada pada grill depannya.
di mana Chevrolet vertikal sementara GMC horizontal. Pada tahun 47, GM memperbarui lini pickup mereka dengan Chevrolet Advanced Design. Sementara untuk GMC, namanya jadi GMC New Design. Desainnya lebih ke arah Art Deco, di mana keduanya sepintas mirip, hanya saja pada Chevy lebih sederhana dibandingkan GMC. Untuk kelasnya, Chevrolet pakai 3100 untuk setengah ton, 3600 untuk 3/4 ton, dan 3800 untuk 1 ton. Sementara pada GMC pakai sistem nomenklatur 100, 250, dan 300. Pada Chevrolet, angka di bawah ada tambahan Thriftmaster dan Loadmaster, di mana ini menunjukkan ukuran mesin. 216 kubik inch untuk Thriftmaster dan 235 kubik inch untuk Loadmaster. Memasuki tahun 55, GM kembali memperkenalkan pickup baru mereka. Kali ini disebut sebagai Chevrolet Task Force, sementara untuk GMC namanya Blue Chip. Sekarang bentuknya lebih ke arah ponton dengan fender rata, di mana kalau Chevrolet grillnya berbentuk kotak, sementara GMC garis horizontal tebal. Sistem nomenklaturnya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja ada tambahan seperti 3200 yang setengah ton, hanya saja baknya lebih panjang, sementara untuk GMC yang baknya panjang ada 150. Pada Chevrolet, kalau mau pickup yang lebih stylish tapi tidak mau GMC, ada namanya Cameo Carrier. Nama Thriftmaster dan Loadmaster sudah tidak ada lagi, tapi pada tahun 58 diganti dengan nama seri. Apache jadi nama seri untuk pickup light duty seperti setengah ton, Viking untuk 3/4 ton dan medium duty, sementara untuk yang heavy duty seperti truck dan bus namanya Spartan. Pada tahun 60, GM memperbarui pickupnya lagi. Kali ini disebut C atau K series, baik di Chevrolet maupun GMC. Perbedaan antar keduanya ada di grill depannya. Ciri khas dari generasi C, K ini ada pada kap mesin yang bertumpuk dan untuk beberapa tahun ada lubangnya besar. C sendiri dipakai untuk model 2WD, di mana untuk pertama kalinya mobil pickup pakai suspensi independen di depan, sementara K untuk model 4WD, tapi suspensinya masih solid axle. Sistem penamaan dan pembagiannya masih sama persis dengan generasi sebelumnya. Hanya saja pada Chevrolet tidak pakai sistem 3100 dan seterusnya, melainkan jadi 10, 20, dan 30 untuk setengah, 3/4, dan 1 ton, ditambah huruf C atau K. Jadi misalnya C10 Apache adalah Chevrolet pickup Apache setengah ton 2WD. Untuk GMC juga diubah jadi 1000, 1500, dan 2000. Sementara untuk varian 4WD ditambah huruf K di depan. Generasi CK ini diperbarui pada tahun 67. Masih pakai nama C dan K, hanya saja untuk membedakannya dengan generasi pertama, kini diberi tambahan nama Action Line. Bentuknya jadi lebih kotak, tidak lagi banyak hiasan seperti generasi sebelumnya. Perbedaan antara Chevrolet dan GMC lagi-lagi ada pada grill depannya, di mana Chevrolet palang horizontal dan kotak-kotak, sementara GMC modelnya palang salib. Terakhir ada namanya Chevrolet El Camino, di mana ini adalah ute, bukan pickup seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi sedan yang dibuat pickup. Mobil jenis ini lebih populer di Australia. Di Amerika, pelopornya adalah Ford yang mengeluarkan Ranchero, dan kemudian GM merespon dengan El Camino. Di GMC, mobil ini disebut sebagai Sprint, lalu jadi Caballero. Di Indonesia jarang, karena mobil seperti ini tidak dipakai kerja keras, tapi ada aja yang punya. Lalu ada Dodge, yang kadang juga dikenal sebagai Fargo di Indonesia. Setelah perang, Dodge masih memproduksi pickup W-Series, yang mana merupakan lanjutan dari T-Series yang pertama kali diperkenalkan tahun 39. Lalu lanjut jadi V-Series pada tahun 40, dan W-Series sejak 41 sampai 47, di mana di antara 42 sampai 46, produksinya dihentikan untuk mendukung perang. Meski namanya berbeda, tapi ketiganya masih satu generasi. Tidak seperti Chevy dan Ford, dari dulu pickup dari Dodge ini tidak berbagi komponen dengan versi sedan. Ciri khas dari T, V, dan W series ini adalah modelnya masih Art Deco dengan kap mesin menjulang tinggi dan punya over fender besar serta aksen chrome. Orang Indonesia zaman dulu lebih suka menyebut mobil ini sebagai Dodge Salib karena ornamen chrome di bagian depan grill terlihat seperti salib. Nomenklaturnya agak membingungkan, tapi kurang lebihnya begini. Huruf di depan sebagai penanda tahun, huruf kedua sebagai penanda ukuran. Jadi misalnya ada Dodge TC, berarti pickup Dodge tahun 39, dan C berarti kapasitasnya setengah ton. Urutannya sama seperti V dan W.
D seperti pada TD, VD, dan WD berarti kapasitasnya 3/4 ton. Setelah dua huruf, ada lagi angka yang menandakan panjang wheelbase. Jadi misalnya WD20 menandakan kapasitas muat 3/4 ton dengan panjang wheelbase 120 inci. Karena terlalu banyak dan saya sendiri juga bingung, bisalah cari sendiri, tapi ya intinya begitu. Tahun 1948, Dodge mulai memperkenalkan generasi baru mobil pickupnya yang diberi nama B-Series. Pickup ini sendiri lebih populer dengan nama Pilot House karena bagian marketing Dodge saat itu ingin mempertegas improvisasi di bagian kabin yang lebih besar dan pandangan lebih luas berkat desain kaca baru seolah-olah pandangannya seperti pilot yang menerbangkan pesawat. Tapi di Indonesia lebih populer disebut sebagai Dodge Fargo karena branding Fargo di bagian depannya. Modelnya lebih modern dengan model ponton meninggalkan desain Art Deco yang punya fender besar terpisah. Ciri khas lainnya ada pada grill depan yang memanjang di bawah lampu depan. Sistem nomenklaturnya juga berubah sedikit lebih mudah dipahami. B-Series menandakan generasi. Setelah itu ada angka 1 yang menunjukkan ukuran, di mana 1 adalah model terkecil. Setelahnya ada lagi huruf B, C, dan D yang menunjukkan kapasitas muatnya. Yang tidak ada hurufnya berarti kapasitasnya cuma setengah ton, huruf B 3/4 ton, dan huruf D 1 ton. Dodge B-Series ini kemudian digantikan oleh Dodge C-Series pada tahun 54. Di Indonesia, Dodge C-Series ini lebih populer disebut sebagai Dodge Kambing karena logo Dodge di depannya yang berupa kepala kambing. Ciri khasnya masih mirip seperti B-Series dengan kap mesin model kupu, hanya saja grill depannya jadi lebih sempit tidak melebar. Pada tahun 57 muncul ubahan tampilan dengan desain lebih modern, di mana ciri khasnya adalah penggunaan lampu depan bulat 2 buah. Dan rumah lampu berbentuk setengah lingkaran. Dodge sendiri menyebut mobil ini dengan nama baru, yaitu Dodge Forward Look Truck. Pada tahun 58, modelnya berubah menjadi lebih modern, di mana ciri khas dari mobil ini adalah penggunaan lampu depan 4, yang mana baru saja dilegalkan di Amerika sana pada tahun yang sama. Keseluruhan desain ini termasuk untuk model tahun 57, merupakan gaya desain program Forward Look yang digaungkan oleh Chrysler dan desainer Virgil Exner yang merasa desain mobil-mobil mereka membosankan dan kurang bergaya. Pada tahun 60, Dodge kembali memperbarui model pickupnya dengan D-Series. Di Indonesia, pickup ini masih tetap diproduksi dan dijual oleh PT ISC, tapi karena kondisi ekonomi dan politik saat itu, membuat orang yang bisa membeli mobil bahkan untuk pickup sangat sedikit, sehingga populasinya langka, apalagi sekarang yang tersisa juga semakin sedikit. Tahun 65 berganti model jadi seperti ini, dan tahun 72 berganti model jadi seperti ini, dan terus berlanjut sampai tahun 81, mereknya tidak lagi Dodge melainkan Ram. Tidak seperti generasi sebelumnya, semuanya disebut dengan nama D-Series. Sistem nomenklaturnya juga jadi lebih mirip dengan Ford atau Chevrolet, di mana model terkecilnya jadi D100, lalu naik ada D200, D300, dan seterusnya. D100 punya ukuran atau kapasitas muat setengah ton, D200 3/4 ton, dan D300 1 ton. Kemudian mulai obscure di sini. Mobilnya jarang tapi sekalinya ada terlihat wah sekali. Yang pertama ada Jeep. Pertama kalinya Jeep membuat pickup adalah dengan Willys Jeep Truck dengan model yang dikembangkan dari Jeep CJ2. Ciri khas dari Jeep ini adalah penggunaan grill depan model V tidak rata dengan 7 lubang yang jadi patennya Jeep. Pickup ini kapasitasnya hanya 1 ton saja dengan 2T untuk versi 2WD dan 4T untuk yang 4WD. Tahun 50, nomenklaturnya jadi 473 untuk varian 1 ton dan 4WD, sementara 743 HT untuk varian setengah ton dan 2WD. Tahun 53 ada varian 6, 226 dan 6, 230 yang sama-sama 1 ton dan 4WD, hanya saja pakai mesin 6 silinder. Pada tahun 62, Jeep memperbarui pickupnya dengan Gladiator SC. Tidak lama setelah mobil ini keluar, Willys dibeli oleh Kaiser. Tahun 71 namanya berubah jadi Jeep Truck begitu saja setelah Kaiser Jeep dibeli oleh IMC. Versi militernya lebih dikenal sebagai Kaiser M715 yang dipakai di Vietnam, menggantikan Jeep Utility yang dipakai sejak zaman Perang Korea. Terakhir ada International Harvester. Perusahaan yang lebih dikenal sebagai pembuat traktor ini juga bikin pickup selain bikin moyangnya SUV dengan nama Scout. Di Indonesia mobil ini langka sekali,
Jadi singkat saja, awalnya keluar K series, lalu tahun 48 keluar L series, tahun 53 keluar R series, tahun 56 keluar S series, tahun 58 keluar A dan B series, tahun 62 keluar C series, dan terakhir tahun 69 keluar D series yang jadi pickup terakhir International Harvester. Ya, itu saja beberapa jenis pickup dari Amerika antara tahun 40-an sampai awal 70-an. Semoga membantu mengidentifikasi masing-masing pickup. Seperti biasa, dan terima kasih sudah menonton.